Di sini sudah tidak ada tempat pembuangan sampah lagi. Sudah dipindahkan, Pak. Pindah. Kalau ini kan dibuntel-buntel taruh, nggak disusun, ya. Sekarang ini buka yang kedua. Nah, ini sebenarnya barangnya sedikit, baju ini sedikit ini. Kenapa penuh? Karena nggak rapi. Ya, ini juga sama tuh. Kalau begini, ketika mau mengambil pakaian, kita kesulitan, Pak. Nggak ada terpisah tuh, maka mana pakaian anak, mana pakaian hari-harian, mana pakaian sekolah. Ini campur aduk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, siang ini saya mengunjungi rumah Bapak Riki, yang mana tujuannya kita mengantarkan bantuan sembako yang diberikan oleh Ibu Marta Sitompul. Kemudian yang kedua, di video kita sebelumnya kita sudah memberikan sebuah lemari untuk Bapak Riki. Kenapa kita memberikan lemari? Karena kita ingin rumahnya terlihat rapi. Nah, kita ingin tahu, kita ingin sidak, inspeksi mendadak seperti apa rumahnya setelah kita berikan lemari. Apakah masih berantakan atau sudah rapi? Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Tapi ini sepertinya ini lagi keluar karena ini ada tertutup dari luar ini, tertutup dari luar. Pak Riki. Tapi ya nggak ada, seperti nggak ada. Biasanya dia kalau nggak di rumah, kebiasaannya itu mulung. Atau dia lagi di kebun sebelah sana. Kalau menurut saya dia lagi di kebun, karena kalau memulung ini nggak mungkin siang-siang begini. Dia kan kebiasaannya untuk memulung karena ini cuaca panas, jadi rasanya nggak mungkin itu mulung. Kita cari Bapak Rikinya di kebun, siapa tahu dia lagi ngadem-ngadem di kebun. Yuk sekarang langsung aja kita ke sana. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kebun. Nah, tempo hari kita sudah pernah ke sini waktu itu mencari Pak Riki. Nah, ternyata mertuanya Pak Riki itu kerja di kebun ini. Jadi ini kebun orang. Mertuanya Pak Riki ini hanyalah mengolah aja seperti ini, nanam-nanam cabai rawit. Jadi apapun yang bisa dia tanam, dia tanam. Ini seperti ini bagus sekali ini cabainya nih. Tuh, berbuahnya lebat dan gede-gede. Ini cabai apa ya namanya ya? Jangan-jangan ini yang cabai lagi viral itu tuh, cabai gendot namanya. Cabai gendot Teh Santi yang viral di TikTok. Tuh. Nih. Kayaknya ini cabainya nih. Oke, yuk langsung aja. Assalamualaikum. Pak, ada Pak Riki? Hah? Kenapa? Ada Pak Rikinya? Di mana? Ini Bapak siapa? Mertuanya? Hah? Bapak mertuanya Riki? Oh iya mertuanya. Oh ini mertuanya. Pak Riki? Oh ya, alhamdulillah ada di sini. Lagi ngapain? Lagi bantuin adik tuanya. Itu mertua Bapak? Bukan Pak, itu tetangga. Itu siapa? Tetangga itu Pak. Oh itu tetangga. Iya. Emang di sini? Iya emang tidurnya dia di sini Pak. Oke. Kadang-kadang dia tidur sini, kadang dia sambil nyari aqua juga sih. Tapi tadi saya tanya mertua Pak Riki, iya katanya.
Ya kalau ditanya mah ya aja sebenarnya bukan Oh, Pak. jadi agak ini ya? Ya agak kurang Pak. Agak kurang ya. Iya. Oh, terus dia memang sehari-hari di sini Sehari-hari emang di sini Pak. kerja atau bagaimana? Enggak dia kayak gitu keadaannya, kadang nyari-nyari aqua suka. Oh, mulung juga. Kemudian juga teman dia nggak tentu kadang malam nyarinya itu. Dia tinggalnya di mana Pak itu? Kalau malam tuh dia tinggalnya di Kaligandu sebenarnya, tapi kalau tidur mah di sini. Oh, tidurnya di sini tiap malam. Iya. Kalau tinggalnya di Kaligandu. Iya. Oh, tapi jarang pulang ke Kaligandu. Tapi karena nggak ada yang mengurusin Pak, jadi kayak dibuang gitu kesannya Pak, kasannya. Jadi benar-benar dia emang nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang perhatiin makan segala macam. Makannya kalau misalkan ada rezeki dari saya yang suka ngasih makan mereka gitu ke dia gitu Pak. Tapi kalau untuk keluarganya ada nggak itu? Ada mah ada, cuman udah masing-masing Pak, udah nggak ini banget ke dianya gitu Pak. Oh, jadi hidupnya ya Lantung lantung gitu aja, tidur di kebun ini. Iya. Ini siapa? Ini adik Pak, adiknya ipar. Oh, ada Ipa. Ini sengaja saya nyari Bapak. Tadi saya akan ke rumah Bapak. Iya. Bapaknya nggak ada, tapi saya yakin karena kan sering ke sini ya. Iya, karena saya Kadang-kadang ke sini. Sebenarnya ada dua tujuan ini Pak. Iya. Saya ke Bapak. Iya. Yang pertama saya mau mengantarkan donasi sembako ke Bapak. Iya. Yang kedua saya ingin inspeksi rumah Bapak. Oh, iya. Maksudnya sidak nih, Iya, inspeksi iya. mendadak. Seperti apa nih rumah Bapak setelah kita fasilitasi dengan lemari? Iya, Pak. Masih berantakan atau sudah rapi? Ya? Iya. Oke, boleh nggak dilihat rumahnya nanti? Boleh Pak. Boleh. Nah, teman-teman, di sini tuh adem sekali, enak tempatnya. Memang sengaja dibuat pondok kebun di sini dan ditunggu oleh si tadi tetangganya Pak Riki itu. Nah, kayak gini. Ini ada pohon-pohon. Ini yang bikin adem tuh yang begini. Pohon-pohon yang seperti ini. Ya teman-teman, jadi pertemuan kita terakhir dengan Pak Riki yaitu di sekolah Nunung. Yang mana kemarin itu kita sudah mendatangi sekolah. Kita sudah bertemu dengan kepala sekolah dan membayar semua kebutuhan Nunu 1 tahun ke depan ini sudah kita bayar semuanya. Jadi Pak Riki tinggal mencari nafkah untuk anak istrinya, sementara untuk kebutuhan sekolah sudah kita penuhin semua. Dan terkait musola yang terbengkalai, musola di sekolah, nah insya Allah teman-teman, kemarin kita juga memberikan sumbangsih juga, yang mana itu tujuannya nanti kita akan coba menggalang dana untuk melanjutkan pembangunan musola ini, karena kasihan murid, guru-guru dan para pegawai stafnya tidak punya musola, ya. Musolanya belum jadi. Nah, insya Allah ya, kita berharap Detik Asa bisa mewujudkan musola untuk SDN 1 Penancangan, SDN 1 Penancangan. Dan saya menghimbau juga kepada teman-teman semuanya, mari kita bantu mari kita bantu melanjutkan pembangunan musola ini. Mari kita bersama-sama membangun rumah kita di sorga. Kita sangat berharap ketika kita membantu pembangunan musola ini akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir sampai kapanpun, meskipun kita sudah tidak ada, tetapi amal ini tetap mengalir. Selagi musola ini masih dipakai, dipergunakan untuk ibadah, maka amalnya akan terus mengalir kepada kita. Nah, yuk teman-teman, bagi yang ingin membantu melanjutkan pembangunan musola, silakan sampaikan donasinya melalui rekening yang sudah kami sematkan di layar video. Pak Riki, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah. Nggak mulung Pak? Udah Pak, udah tadi pagi itu. Tadi pagi. Tadi Ini jam 5. anak-anak mana? Lagi di rumah neneknya Pak. Oh, lagi di rumah neneknya. Iya.
Ini kenapa nih kok tumben ke sini? Lagi pengen main aja Pak, lagi pengen ngadem. Oh, pengen ngadem ya? Iya. Oh, lagi bantu ini ya? Iya, bantuin adik. Lagi metik cabai ya? Iya, lagi bantuin adik metik cabai. Oh ya, gimana si Nunu sekolahnya? Alhamdulillah dari semenjak Bapak datang itu kemarin, pihak sekolah malah mengucapkan banyak terima kasih kepada saya dan kepada Bapak yang sudah mau ibaratnya semua membantu untuk melanjutkan pembangunan musola itu gitu. Jadi guru itu benar-benar berterima kasih banyak kepada Bapak itu Mas gitu. Mudah-mudahan bisa segera rangkum. Oke, ya, oh ya, ini klarifikasi dulu ya. Ini saya nih belum bisa menjanjikan akan membantu, tapi memang ada dana dari kita ada, ya sedikitnya ada gitu. Tetapi untuk kelanjutannya kita nih masih berusaha Pak. Nanti jangan nanti dari sekolah, dari Kepseknya ekspektasinya kita sudah langsung membangun, belum ya? Nggak, tetap beliau kita tetap berusaha. Nah ini yang saya maksud sekarang itu kita berusaha, kita cari donasi ya dari donaturnya, mudah-mudahan ada yang membantu, itu maksudnya ya. Jadi tolong nanti ini jangan berharap banyak ya, berharap banyak dari sekolah. Takutnya nanti ketika mengharapkan musola ini segera dibangun, saya belum bisa pastikan. Tergantung nanti ada atau tidaknya yang membantu. Iya, itu juga kan yang kemarin Bapak chat ke saya, sudah saya sampaikan langsung ke pihak sekolahnya. Tanggapannya, ya nggak apa-apa Pak, kalau mau niatnya kayak begitu mah gitu. Yang penting saya tetap berusaha sebagai kepala sekolahnya, tetap mencari komite segala pun, tetap sudah mengajukan proposal kemana-mana juga Pak. Gitu. Oh, untuk ini ya, untuk melanjutan musolanya ya. Oh iya. Saya komitenya bilang ke saya sudah mengajukan ke beberapa banyak tempat. Tapi belum ada respon sama sekali. Belum ada respon dari mana-mana gitu ya. Bahkan kepala pihak sekolah pun ngomong sebenarnya sampai dibikinin rekening, takut ada yang mau membantu untuk melanjutkan. Ternyata kan hasilnya dari tahun 2023 sampai sekarang kan itu jong malah. Nggak ada ya, nggak ada tanggapannya. Nggak ada tanggapan. Oke, ya mudah-mudahan melalui tayangan Detik Asa ini musola sekolah ini bisa kita lanjutkan Pak. Amin, mudah-mudahan. Oke. Oh ya Pak Riki, ini ada kiriman paket dari salah seorang penonton Detik Asa, yaitu Ibu Marta Sitompul yang berada di Amerika. Beliau memesankan sembako-sembako untuk Bapak, ya, yang mana sembako ini nanti akan kita bagi untuk yang berhak lagi, ya. Dalam hal ini nanti tetangga Bapak itu Bu Ningsih ya. Nah, Bu Ningsih nanti akan kita bagi bersama Bu Ningsih, ya, karena ini cukup banyak, ya. Jadi amanah beliau. Silakan Pak Asril diatur aja untuk siapanya, silakan. Nah, ini kiriman dari Ibu Marta Sitompul. Beliau kemarin juga mengirimkan untuk Bapak Tommy, Ibu Farida, Pak Hadi, Pak Usup, semua kebagian. Di sini nih banyak sekali ya. Nah, ini ada sampo ini ada 3 renteng kalau nggak salah ya. Ada sampo, kemudian sikat gigi ini ada 3, ada kopi juga 1 renteng, ada ini 3, kemudian minyak kayu putih ada 3, ada obat batuk, kemudian Bodrexin buat anak-anak, ada gula, kecap 1 renteng juga, ada garam. Wah, ini garam banyak sekali, garamnya ada 5 ya. Kemudian ada sabun ada 3, nah ini nih totalnya seperti ini nih. Ada sarden ada 3, minyak goreng
Ya, sayur. Ini ada beras 5 kilo dan biskuit. Biskuitnya ada 6. Oke, ini luar biasa sekali. Ibu Marta sangat tahu kebutuhan orang-orang yang seperti Bapak Riki. Ya, sangat tahu. Yang paling saya soroti, beliau ini paham, ya, paham sekali akan kesehatan. Yang namanya orang tinggal di tempat-tempat yang seperti itu, ya, rentan sekali terhadap penyakit, terutama itu batuk, ya, ispa, infeksi saluran nafas. Nah, beliau mengirimkan obat demam untuk anak, kemudian obat batuk anak, kemudian minyak kayu putih, dan itu disiapkan oleh beliau. Terpikirkan sampai ke situ. Terima kasih banyak Ibu Marta yang begitu peduli, ya, begitu peduli sampai memperhatikan hal-hal yang kami pun tidak memikirkan hal itu, tetapi Ibu Marta sampai ke sana pikirnya. Terima kasih Ibu Marta. Kemudian mie 1 dus. Jadi ini mie belum dibuka, ya. Ya, Pak. Kemarin ini kita buka karena kita disuruh untuk ngecek, ya. Jadi sinkron lah gitu. Barang-barang ini akan kita bagi Pak Riki, ya, akan kita bagi buat Ibu Ningsih, ya. Jadi 2 bagian untuk Pak Riki, 1 bagian untuk Ibu Ningsih. Artinya begini, seperti sarden ini ada 3, 2 buat Pak Riki, 1 buat Bu Ningsih, gitu. Tapi kalau beras ini buat Bapak aja, ya. Beras, minyak ini khusus buat Pak Riki aja. Ini kita pisahkan. Bu Ningsih 1, garam Bu Ningsih 2, Pak Riki 3. Pak Riki 3. Kemudian kopi kita bagi aja, karena mereka ini tetanggaan. Sampo ada 3. Pak Riki mau yang mana? Mau dikasihin yang mana? Yang ini aja deh. Nah, ini yang kasihin. Iya. Ini tinggalin. Iya. Nah, ini kemudian ini sabun ada 3, 2 buat Pak Riki, 1 Bu Ningsih. Pasta gigi 2 Pak Riki, 1 Bu Ningsih. Minyak kayu putih juga ada 3, nih 2 di sini, 1 di sini. Kecap dibagi 2 aja. Sikat gigi ini 2, sini 1. Oh, ini mah buat anak-anak nih. Nih. 3 aja, Pak. Nah, 3 ya. Ini 3 ke sini. Oh, bensin buat anak ini. Oke. Pak Riki, ini kan minyak udah ada sama Bapak juga, beras sama Bapak. Gula saya mau kasihin ke mereka nih. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Gula buat Bu Ningsih aja. 1, 2, 3. Oke, mie kita bagi 2 aja. Ini sih isinya 40. Alhamdulillah, ini sudah kita bagi secara adil. Ini sangat bermanfaat buat Pak Riki dan Ibu Ningsih. Sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Marta yang begitu peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan ini. Dalam hal ini Pak Riki dan Ibu Ningsih. Semoga Ibu Marta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Ya, dilimpahkan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Marta yang sudah memberikan sembakonya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Marta. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan umur yang panjang dan kesehatan, terutama kesehatan untuk bisa beraktivitas. Terima kasih untuk Ibu Marta. Oh ya Pak, kemarin kita sudah ada kesepakatan ya. Saya siapkan lemari untuk Bapak, karena kan alasan utamanya kemarin kenapa rumahnya berantakan, karena tidak ada lemari. Iya, Pak. Ya, kemudian saya siapkan lemari. Nah, saya ingin tahu nih, rumahnya sudah rapi apa belum? Insya Allah. Nah, karena sudah ada lemari, nggak ada alasan lagi Pak. Ya, nggak ada alasan lagi rumah tidak rapi karena nggak ada lemari. Nanti saya ingin lihat. Boleh, ya, Pak. boleh ya? Boleh, Pak. Ya, teman-teman, langsung kita sidak rumah Bapak Riki. Lingkungan rumahnya, termasuk nih lingkungan ya, lingkungan sekitarnya, bukan hanya di dalam rumah, tetapi lingkungan juga.
lingkungan termasuk sampah-sampah, rumput-rumputnya, apakah sudah terbebas dari sampah atau belum? Di dalamnya apakah sudah rapi apa belum? Nanti kita langsung lihat ke rumahnya. Sekarang kita sudah sampai di rumah Bapak Riki. Assalamualaikum. Bu. Iya, Pak. Lagi beres-beres. Iya. Ya teman-teman, kita sudah berada di rumah Bapak Riki. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan di sana, kita akan sidak rumah ini. Galak ya kedengarannya akan sidak, tapi ya memang harus galak. Sekarang kita mulai dari luar dulu. Nah Pak Riki, sini Pak Riki sama istrinya. Nah teman-teman, ini kita berada di depan, persis di depan rumah Pak Riki. Lingkungannya seperti ini. Awalnya lingkungan ini, halaman ini banyak sampah bertebaran di mana-mana. Kemudian saya sampaikan ke ibunya, ke Pak Riki, tidak boleh lingkungan banyak sampah dan tidak boleh menjadi tempat sampah. Awalnya di sini nih ada tempat sampah ya, pembuangan sampah. Kemudian kita tegur, tidak boleh tempat pembuangan sampah di depan rumah. Nah, sekarang kita datang, semua sudah berubah, sudah berbeda. Di sini sudah tidak ada tempat pembuangan sampah lagi. Sudah dipindahkan, Pak. Pindah ke mana? Oh, di samping ya, ke belakang ya. Nah, ini siapa Pak yang bersihin? Saya. Bapak? Nah, sama istri. Sama istri, kapan nih bersihnya? Oh, udah dari semenjak Bapak begitu bicara aja. Oh, semenjak saya tegur itu langsung dibersihkan. Oke, nih terima kasih Bapak udah mendengar saran-saran saya. Perubahan yang sangat terlihat yaitu tidak ada lagi tempat sampah di sini. Tetapi meskipun ini sudah berubah, tetapi masih ada beberapa koreksi Pak dari saya. Yang pertama, ya, halaman ini masih bisa lebih indah. Seperti ini masih terlihat bekas-bekas sampah yang mungkin menurut Bapak ataupun menurut Ibu nggak masalah karena kayak begini nih. Nih, kayak gini ya. Iya. Ini udah menjadi fosil di sini nih, udah tertanam. Nah, ini dicongkelin gitu ya. Kayak rumput-rumput kayak gini diambil gitu, dibersihin. Jadi rapi rumahnya. Sampah-sampah, ini kan masih banyak sampah nih sebenarnya. Diambilin, bikin rumah ini serapih mungkin. Meskipun ini rumah orang, anggap rumah kita. Yang namanya kita menjaga rumah kita, barang-barang pribadi kita, pasti dengan sepenuh hati. Ya, rapihin ini, lebih dirapihkan lagi. Kemudian, yang kedua, saya melihat ini nih Pak. Ini ada yang janggal dengan pintu jendela Bapak ini. Jendela Bapak ini sudah betul-betul nih ala kadarnya. Kalau datang angin ini udah pasti roboh. Ketonjok sedikit roboh. Kenapa ini nggak dibetulin? Belum sempat nyari sebelumnya Pak. Belum sempat nyari tripleknya Pak. Kayak begini-gini kan banyak. Triplek-triplek bekas di jalanan banyak sekali. Bapak tinggal tempel kan, nggak perlu dibikin kusen-kusen pintu kan, tinggal tutup kan. Nah, nanti Bapak bikin, cari triplek atau apapun itu, tutup ini. Jadi lebih buang ini, tutup, rapi rumahnya. Ya, yang ketiga, tempoh hari Ibu cuci piring di sini. Sekarang gimana? Dari situ. Udah pindah? Udah. Oh, udah pindah ke belakang. Nah, itu bagus. Beneran nih sudah tidak becek lagi. Iya. Tempoh hari itu becek karena cuci piring di depan rumah. Di sini sudah terlihat menggantung kain pel. Jadi rumah ini sudah dipel? Sudah. Nah, bagus. Dipel rumahnya biar bersih, wangi, dan sehat. Karena anak-anak kan tidur-tiduran di lantai. Sekarang di luar sudah. Sekarang kita sidak bagian dalam. Yuk, ikuti terus. Ya, teman-teman. Awal kedatangan kita disambut oleh dapur yang sangat kotor dan berantakan, tidak terawat. Nah, kemudian kita tegur, alhamdulillah ini sudah banyak perubahannya. Dapur digeser, mejanya digeser ya Pak ya. Nah, digeser,
dengan posisi tidak awalnya begini ya. Iya. Nah, sekarang sudah dirubah dan sudah bersih. Yang saya maksud itu, saya tidak mengharuskan Bapak memakai barang-barang yang bagus, barang-barang yang baru, bukan. Tetapi hanyalah masalah kebersihan. Buat apa barang baru terkotor, itu juga nggak bagus. Biarlah barangnya seperti ini, tapi bersih. Itu yang saya mau tuh seperti itu. Nah, kemudian tuh piring juga sudah mulai tertata rapi. Nah, usahakan setiap habis memasak, sesibuk apapun kita, jangan biarkan barang-barang kita itu seperti ini, tergeletak dalam keadaan kotor. Karena kenapa? Ini akan mengundang lalat, mengundang tikus, mengundang bau. Harus bersih, ya? Ya. Nggak apa-apa ya, saya nasihatin ya. Nggak apa-apa. Jangan marah ya. Enggak. Takutnya nanti Enggak. tersinggung. Enggak, Apa-apaan ini Pak Asril kok ngabrik dapur saya? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya, percayalah, kedatangan saya ke sini bertujuan baik. Saya ingin kehidupan keluarga Bapak Riki dan Ibu lebih baik, lebih meningkat, terutama tuh kesehatannya, kebersihannya, dan syukur-syukur ekonominya juga nanti juga akan meningkat. Amin. Karena kalau kita sudah hidup benar, hidup bersih, rezeki itu akan datang. Dari segala arah itu rezeki itu akan datang. Yang penting kita mau berusaha. Untuk lantai, ini sudah tidak bermiak-miak lagi, sudah tidak licin lagi. Tetapi memang lantai ini banyak hitam-hitamnya, ini nggak bisa hilang ya? Nggak bisa selalu. Apa itu? Tiap hari dipel susah sih, Pak. Nah, tempo hari saya koreksi. Di sini ini penuh dengan tanah, banyak tanah. Ini apa maksudnya waktu itu kemarin itu Pak tanah di sini? Untuk biar airnya jangan masuk ke dalam. Biar apa? Airnya jangan masuk. Oh, biar air nggak masuk ke dalam. Tapi ini nanti bisa Bapak rubah nanti, ya. Bisa ditinggiin dengan bata, ya. Jadi tanahnya udah dikikis semua. Ya, ini udah bersih. Nah, sekarang kita ke belakang. Cuci piring sudah di sini, sudah di belakang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, barang-barang perkakas dapur yang bekas pakai jangan bergeletakan di luar begini, Pak. Ya, ini tikus. Tikus pasti, saya sangat yakin dan percaya tikus akan datang. Akan mengendus-ngendus, mengambil sisa-sisa makanan, dan itu tidak sehat, ya. Nggak boleh tergeletak begini di luaran dalam jangka waktu yang lama. Tuh, kayak gini tuh, bekas-bekas makanan. Sebaiknya ini dirobek. Sekarang kita masuk ke ruang tengah. Di video kita sebelumnya, begitu kita masuk ruang tengah, kita disambut oleh barang-barang yang menumpuk di sini. Barang apa Pak yang kemarin itu di sini? Kursi, sofa ya. Sofanya dikemenain. Oh, sudah dibakar ya, karena memang sudah tidak layak, ya. Oke. Nah, di sini tuh ada TV bekas ya. Oke, ada TV bekas. Dirongsok apa dipindah? Pindahkan. Oh, dipindah ke dalam ya. Karena masih bisa dipakai. Oke, masih bisa dipakai. Ini Bapak bisa memanfaatkan untuk ruangan. Oke, nah. Kemudian sebelah sini juga kemarin ini penuh ruangan ini. Iya. Penuh dengan apa Pak kemarin? Pakaian anak. Pakaian yang dibuntal-buntal ya. Pakaian banyak di sini. Nah, ini sudah clear. Pakaian sudah masuk ke lemari. Sudah masuk ke lemari. Sekarang kita ke bagian kamar ya. Bagian kamar ini, koreksi saya, Iya, Pak. di sini ini kan 4 orang Pak ya. Iya. Sebenarnya dengan ukuran kamar yang segini dihuni oleh 4 orang ini sempit Kadang sebenarnya ya. saya tidur di sini mah. Hah? Saya bahkan tidurnya di bawah. Oh, Bapak tidur di bawah ya. Jadi istri, anak-anak aja di sini ngunu. Oke. Nah, yang saya maksud begini. Karena kamar ini kecil, yang saya maksud ini lemari kenapa mesti di dalam? Sengaja Pak, jadi biar nggak bolak-balik ke depan gitu Pak. Jadi kan biar seragam sekolah segala macam kan udah ada di sini gitu Pak. Nah, gitu. Biar sekalian gitu Pak. Penuh semua di kamar, semua barang-barang ditaruh di kamar semua. Nah, itu yang saya maksud, ini jadi sumpek padat kamar Bapak. Ya, itu kita buka sebenarnya nggak padat. Saya tahu nih permasalahannya. Apa masalahnya Pak Riki, tahu nggak?
kurang rapi. Kurang rapi, tidak tertata dengan rapi. Coba kalau dirapihin, dilipat satu-satu, disusun, akan lebih banyak lagi Pak muatnya. Kalau ini kan dibuntel-buntel taruh, buntel-buntel taruh, nggak disusun, ya. Sekarang nih buka yang kedua. Nah, ini. Ya. Makanya pakaian sekolah di sini. Ya, tapi ditata dengan rapi. Yang bawah tuh. Pakaian anak. Nah, Ya Pak. nggak boleh begini. Lemari fungsinya menata pakaian agar pakaian kita rapi. Apa bedanya ketika pakaian Bapak berantakan di luar kemarin? Oh, begini juga. Yang membedakan hanyalah ditaruh dalam lemari tapi masih berantakan. Ini horden. Iya, ada pintunya Ini Pak. horden pintunya pakai baliho-baliho ya. Iya. Nah, ini jadi ya keluarga ini memanfaatkan apa yang bisa dipakai. Nanti teman-teman Detik Asa juga jangan salah sangka, jangan salah fokus juga Pak Asril mempermasalahkan barang-barang ini. Enggak, saya enggak mempermasalahkan barang-barang yang dipakai. Terserah mereka ini memakai barang apa aja, itu haknya mereka dan itu kemampuannya. Tetapi yang saya maksud itu bagaimana kita membersihkannya, merapihkan, disesuaikan dengan lingkungan rumah. Itu yang saya maksud. Nggak nyesek, nggak marah gitu. Enggak, kalau untuk kesehatan, untuk kebaikan mas saya ngapain harus marah ke Bapak gitu. Itu kan emang fakta yang ada di dalam gitu Pak. Saya nggak pernah menyalahkan ataupun marah pun enggak. Malah saya berterima kasih Pak untuk mengkoreksinya itu. Jadi saya tahu letak kesalahan saya di mana, kekurangannya apa yang dimakan, jadi saya lebih tahu gitu Pak. Bagaimanapun juga Pak ya, Bapak punya anak, ya punya anak kecil. Anak itu jangankan anak kita aja yang dewasa rentan terhadap penyakit, apalagi anak balita. Bapak punya balita, itu sangat rentan terhadap penyakit. Nah, oleh karena itu, sebelum penyakit itu datang, berikanlah tempat terbaik buat anak-anak, lingkungan terbaiknya. Saya mengapresiasi semua yang dilakukan oleh Pak Riki dan istrinya, bahwa mereka sudah mendengarkan saran-saran saya. Begitu saya menyampaikan ini kekurangannya ini, langsung mereka benahi dan alhamdulillah ini sudah dirapihkan dan ini sudah sangat rapi dan auranya pun sudah enak, sudah nyaman. Nunu kalau di rumah suka ngeberantakin rumah atau suka ngeberesin? Cuman itu main bola aja. Oh, cuman main bola aja. Jadi kalau di rumah itu ikut bantu-bantu bersih-bersih. Ya, bersih rumah. Oh iya, bersih-bersih rumah. Jadi kalau main bola kan jadi berantakan kan? Nah, setelah main dibersihkan rumahnya, bola-bolanya diberesin, ditaruh ke tempatnya. Ya, Pak Riki, ini semoga ini bermanfaat ya. Amin. Sampaikan juga ke ibunya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini adalah sembako pemberian dari Ibu Marta Sitompul ya, buat ibu. Jadi pesan khusus juga buat ibunya dari Ibu Marta. Pesan beliau agar ibu di rumah lebih rajin, lebih resik, lebih bersih, lebih bersih mengurus rumah tangganya. Karena itu memang tugas seorang istri di rumah ya Bu ya. Ya Pak Riki, saya berharap ke depan semakin rapih rumah ini, semakin bersih ya. Ya Pak. Ya teman-teman, apapun yang kami lakukan di sini tanpa tujuan mencemarkan nama baik, tanpa tujuan menjelekkan keluarga ini. Tetapi ini adalah bagian dari motivasi untuk keluarga Bapak Riki. Ya, saya berharap ke depannya saya tidak ingin melihat Bapak seumur-umur menjadi pemulung. Harapannya bisa Bapak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Amin. Hasilnya pun juga yang lebih menjanjikan. Amin. Ya, ya Pak. Oke. Ya, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.